Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah di dalam semua keadaan yang kita hadapi, apapun itu, mau sedih, mau bahagia, mau senang, mau tertekan, itu semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Indahnya hidup ketika kita bersyukur di dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Maka salah satu diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia. Maka orang yang hanya sekadar ibadah kepada Allah tanpa memperhatikan makhluknya, tanpa memperhatikan manusianya, tanpa memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, maka ibadah kita sia-sia. Ada mungkin orang, dia ibadahnya banyak, sholat tahajud oke, sholat 5 waktu oke, puasa oke, haji bolak-balik ke Makkah, tiap tahun haji aja. Emang ada uangnya? Ya pokoknya haji aja. Mau ada kayak mau apa, pokoknya haji. Tiap tahun haji. Tapi gimana kalau misalkan masalah orang tua, masalah karib kerabat? Karena yang harus kita perhatikan ada dua, habalu minallah wa habalu minan nas, ya kan? Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Nah, kalau kepada Allah udah jelas kan, masalah sholat itu kan hubungan kepada Allah, masalah puasa semuanya rukun Islam yang 5 itu adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau hubungan kepada manusia, siapa yang harus kita perhatikan? Yang paling kita perhatikan di antara manusia yang ada ini adalah orang tua. Orang tua adalah ruh daripada kehidupan. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ada pertanyaan yang dilontarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Salah satu sahabat yang bernama Ibnu Umar, namanya Abdullah Ibnu Umar, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku itu nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala," kata Sayyidina Ibnu Umar. "Lantas kalau memang aku ingin melihat wajah Allah tersenyum kepada hambanya, bagaimana wahai Rasulullah?" "Oh, kalau kamu memang ingin melihat wajah Allah tersenyum kepada kamu," kata baginda Rasulullah, "maka buatlah wajah orang tua kamu senyum kepada kamu. Dikarenakan prestasi kamu, dikarenakan perjuangan kamu, dikarenakan tindak tanduk kamu, perilaku kamu, perbuatan kamu semuanya, sehingga orang tua jadi bahagia, orang tua jadi senyum kepada kita, senang melihat kita dikarenakan prestasi kita. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada seorang anak yang mungkin menyusahkan kedua orang tuanya, memberikan yang nggak baik kepada orang tua, menyanyiakan orang tua, maka disinilah murka Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Maka inilah yang kemudian Rasulullah bersabda, ridallah fi ridil walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala, disitulah datangnya murka orang tua. Karena bagaimanapun kalau kita hanya sekadar memperhatikan Allah Subhanahu wa taala tanpa memperhatikan orang tua, maka semuanya akan sia-sia. Di masa Rasulullah juga ada seorang sahabat meninggal dunia sampai jasadnya nggak diterima oleh tanah. Jadi dicari permasalahan, kenapa ini? Padahal semasa hidupnya dia beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, dia bahkan sholat 5 waktu bersama Rasulullah. Tapi ketika pas wafatnya, meninggalnya, tapi tanah nggak menerima jasad si sahabat ini. Lalu kenapa? Oh, ternyata dia masih punya orang tua, tapi orang tuanya jauh dari dia, sehingga karena jauhnya dia nggak pernah mengurusi orang tuanya, padahal udah tua. Dan dia punya masalah sama orang tua, dia melarikan diri, sehingga dia membiarkan orang tuanya. Sampai orang tuanya nggak mau memaafkan anaknya, nggak mau memaafkan si sahabat ini, sampai dia meninggal dunia, tanah pun nggak diterima oleh tanah. Masya Allah, na'udzubillah. Maka dipanggil orang tuanya oleh Rasulullah SAW. Di mana orang tuanya?
dicari orang tuanya, ketemu dalam satu dusun, dalam satu desa yang terpencil banget di daerah Makkah itu. Maka dipanggillah orang tuanya, maka ditanya kepada si orang tua ini, wahai orang tua, apakah kamu ada masalah sama anak kamu? Iya, saya nggak pernah dilihat sama anak saya ini, saya nggak pernah diurusi, nggak pernah diperhatikan oleh anak saya benci sama dia, saya nggak mau memaafkan dia. Wahai orang tua, seorang ibu, maafkanlah anak kamu ini. Kalau memang kamu sayang kepada anak kamu, maka maafkanlah dia. Supaya apa? Supaya tanah ini diterima oleh jasadnya. Sehingga si orang tua tadi memaafkan semua kesalahan-kesalahan anaknya, sampai langsung pada saat itu juga maka tanah pun menerima jasad si sahabat tadi. Maka dari sini kita bisa mengetahui kalau hanya sekedar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memperhatikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua, maka disinilah saatnya kehancuran yang kita miliki. Betapa banyak harta yang kita miliki mungkin, betapa banyak ilmu yang kita kumpulkan, betapa banyak jabatan-jabatan yang kita punyai, tetapi orang tua kita sepelekan, kita hinakan. Nah, ini semuanya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memperhatikan Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para hambanya untuk apa? Untuk ibadah, maka Allah langsung sandingkan kepada orang tua. Apa kata Allah dalam satu ayat di dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan aku menganjurkan kepada kamu wahai seluruh hamba, kata Allah, beribadahlah kepadaku, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua kamu. Masya Allah, Allah langsung berhadapan kepada orang tua. Maka salah satu dulu ada di masa sahabat, di masa Rasulullah, ada satu anak, Masya Allah, dia tuh saking dia perhatian sama orang tuanya, sehingga penduduk langit pun mengetahui si orang ini. Padahal penduduk bumi nggak mengetahui bagaimana kebaikannya, bagaimana jasanya gitu kan. Tapi penduduk langit mengenal dia. Kenapa? Karena kebaikannya kepada orang tua. Namanya Uwais Al-Qarni. Dia di masa sahabat, tapi bukan dinamakan sahabat, dinamakan tabi'in. Kenapa? Karena memang dia di masa Rasulullah, tapi dia nggak pernah berjumpa sama Rasulullah. Dia kan tinggalnya kan di Yaman, sementara Rasulullah kan tinggal di Makkah. Tapi si Uwais Al-Qarni ini cinta kepada Rasulullah, tapi karena kecintaannya kepada orang tuanya, karena mungkin orang tuanya pada saat itu sakit, nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau mau ke kamar mandi, misalkan mau kemana keluar, harus ditemani. Karena satu-satunya yang harus merawat orang tuanya ya si Uwais Al-Qarni. Dia cinta kepada Rasulullah, tapi karena kecintaannya kepada orang tuanya mengalahkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Sampai penduduk langit pun mengenalnya. Padahal dia biasa-biasa saja. Nah, amalannya apa? Oh, ternyata dia berbakti kepada orang tua. Maka oleh sebab itu, perhatikan orang tua. Jangan sampai kita menyanyiakan orang tua. Jangan sampai kita menyepelekan dan bahkan meremehkan orang tua kita. Karena disinilah bentuk keberkahan yang kita miliki. Kita mau nikah, kita mau bekerja, maka minta ridho kepada orang tua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berbuat baik kepada manusia yang lain. Nah, manusia yang lain ini ditafsirkan oleh para ulama adalah orang tua. Pertama orang tua, perhatikan orang tua. Maka oleh sebab itu, jadikan apapun yang kita miliki ini semuanya kita kerahkan kepada orang tua. Karena ini semuanya milik orang tua yang kita miliki ini. Karena salah satu sebab musabab kenapa Allah melahirkan kita ke dunia ya melalui orang tua. Coba kalau kita nggak punya orang tua, nggak bakalan, gitu kan? Maka orang tua lah yang harus sangat berperan, sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Kalau enggak, semuanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.